saya Miranti Dayang Masiga dengan NIM 15142301 kelas 5B PGSD. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kepedulian lingkungan. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu kepedulian lingkungan? Jadi, kepedulian lingkungan adalah sikap dan tindakan manusia yang menunjukkan perhatian, tanggung jawab, dan upaya nyata dalam menjaga, melestarikan, serta memperbaiki lingkungan alam agar tetap bersih, sehat, dan lestari untuk kehidupan sekarang maupun generasi yang akan datang. Ada juga unsur penting dalam kepedulian lingkungan. Yang pertama, kesadaran, yaitu memahami bahwa lingkungan sangat penting bagi kehidupan. Yang kedua, sikap yang dimana menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian alam. Yang ketiga, tindakan nyata, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan plastik. Selanjutnya, ada masalah-masalah lingkungan. Yang pertama, pencemaran, yaitu pencemaran udara terjadi karena asap kendaraan pabrik dan pembakaran sampah. Pencemaran air terjadi karena limbah rumah tangga, limbah industri, dan sampah di sungai. Pencemaran tanah terjadi karena penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan. Pencemaran suara terjadi karena kebisingan dari lalu lintas atau mesin industri. Yang kedua, sampah dan limbah, yaitu karena adanya penumpukan sampah plastik yang sulit terurai dan kurangnya sistem pengelolaan sampah yang baik. Yang ketiga, kerusakan hutan penyebabnya karena ada penebangan liar, alih fungsi lahan hutan menjadi permukiman atau perkebunan, dan kebakaran hutan. Yang keempat, bencana alam akibat kerusakan lingkungan, yaitu terjadi banjir karena berkurangnya daerah resapan air, tanah longsor akibat gundulnya hutan, dan kekeringan karena kerusakan ekosistem. Yang kelima, pemanasan global dan perubahan iklim, yaitu suhu bumi meningkat, es di kutub mencair, dan cuaca ekstrim lebih sering terjadi. Yang keenam, hilangnya keanekaragaman hayati karena punahnya hewan dan tumbuhan tertentu dan rusaknya habitat alami. Yang ketujuh, krisis energi dan sumber daya alam, yaitu cadangan minyak, batu bara, dan gas menipis, dan eksploitasi berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan. Jadi masalah lingkungan muncul karena perilaku manusia yang kurang peduli terhadap alam, ditambah dengan meningkatnya kebutuhan hidup. Selanjutnya, mengenai pentingnya kepedulian lingkungan. Jadi, kepedulian terhadap lingkungan sangat penting karena berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup manusia, hewan, tumbuhan, dan bumi. Yang pertama, menjaga kesehatan kita harus membuat lingkungan bersih agar dapat mencegah penyakit, serta udara segar dan air bersih membuat tubuh lebih sehat. Yang kedua, melestarikan sumber daya alam, yaitu air, tanah, hutan, dan energi tetap terjaga ketersediaannya, dan generasi mendatang masih bisa menikmati alam. Yang ketiga, mencegah bencana alam. Kita harus menjaga hutan seperti mencegah banjir dan longsor, dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, mengurangi pemanasan global, yaitu mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca, dan menanam pohon menyerap karbon dioksida. Yang kelima, menjaga keanekaragaman hayati, melindungi flora dan fauna agar tidak punah, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup. Kita harus membuat lingkungan yang asri, bersih, dan hijau agar nyaman untuk ditinggali, dan menciptakan suasana yang indah dan sehat. Yang ketujuh, membantu karakter bertanggung jawab. Kita harus membiasakan hidup disiplin, hemat, dan peduli, serta membentuk masyarakat
yang sadar lingkungan. Jadi kepedulian lingkungan penting untuk kesehatan, keberlanjutan sumber daya, mencegah bencana, menjaga ekosistem dan kualitas hidup manusia. Selanjutnya mengenai sikap dan perilaku peduli lingkungan. Yang pertama, sikap peduli lingkungan. Sadar bahwa lingkungan sangat penting untuk kehidupan. Tanggung jawab menjaga kelestarian alam, disiplin dalam menjaga kebersihan, peduli pada keberlanjutan bumi untuk generasi mendatang, gotong royong dalam menjaga lingkungan bersama masyarakat. Yang kedua, perilaku peduli lingkungan sehari-hari ketika di rumah. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, menghemat listrik dan air, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ketika di sekolah, kita harus ikut kerja bakti membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, menjaga taman dan tidak merusak tanaman, membawa botol minum sendiri agar mengurangi sampah plastik. Nah, kalau di masyarakat, kita harus ikut program penghijauan atau penanaman pohon, mengikuti kegiatan bank sampah atau daur ulang, tidak membuang sampah di sungai, selokan atau jalanan, dan bersepeda atau jalan kaki untuk mengurangi polusi kendaraan. Jadi, sikap peduli lingkungan terlihat dari kesadaran dan tanggung jawab, sedangkan perilaku peduli lingkungan tercermin dalam tindakan nyata sehari-hari. Selanjutnya, mengenai peran individu, keluarga, dan masyarakat dalam kepedulian lingkungan. Yang pertama, peran individu, yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, menghemat listrik, air, dan bahan bakar, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon atau merawat tanaman di sekitar rumah, membiasakan perilaku ramah lingkungan. Yang kedua, peran keluarga, yaitu memberikan contoh perilaku peduli lingkungan kepada anak, mendidik anak untuk hidup bersih dan hemat energi, mengelola sampah rumah tangga dengan benar, membuat taman keluarga atau menanam tanaman obat keluarga, membiasakan pola hidup sederhana dan tidak boros. Yang ketiga, peran masyarakat, yaitu mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan bersama, mengelola bank sampah daur ulang atau kompos, melaksanakan penghijauan di desa atau kota, menjaga kebersihan sungai, jalan, dan fasilitas umum, membantu komunitas peduli lingkungan. Jadi, individu, keluarga, dan masyarakat memiliki peran saling melengkapi. Individu dimulai dari diri sendiri, keluarga membiasakan di rumah, dan masyarakat memperkuat kepedulian secara bersama-sama. Selanjutnya, mengenai peran pemerintah dan lembaga sosial dalam kepedulian lingkungan. Sebagai peran pemerintah, yang pertama membuat kebijakan dan peraturan, yaitu Undang-Undang Lingkungan Hidup, aturan tentang pengelolaan sampah, limbah, dan energi, sanksi bagi perusak lingkungan, misalnya illegal logging, pencemaran. Yang kedua, program lingkungan, yaitu penghijauan dan reboisasi, program bank sampah dan daur ulang, pembangunan taman kota dan ruang terbuka hijau, edukasi publik tentang pentingnya lingkungan. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum, yaitu mengawasi industri agar tidak membuang limbah sembarangan dan menindak pelanggaran hukum lingkungan. Yang keempat, mendukung energi terbarukan, yaitu pembangunan energi bersih seperti matahari, angin, dan air, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sebagai peran lembaga sosial atau organisasi masyarakat, yang pertama mengajak masyarakat peduli lingkungan, yaitu melalui kampanye, penyuluhan, dan kegiatan sosial, dan membantu komunitas peduli lingkungan.
Yang kedua, menggerakkan aksi nyata yaitu penanaman pohon, pembersihan sungai, daur ulang sampah, dan membantu korban bencana alam terkait kerusakan lingkungan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah yaitu menyuarakan aspirasi masyarakat tentang masalah lingkungan dan bekerja sama dengan pemerintah dalam program penghijauan dan konservasi. Yang keempat, membersihkan edukasi dan pelatihan, yaitu sosialisasi tentang gaya hidup ramah lingkungan, mengajarkan keterampilan pengelolaan sampah atau eco-living. Jadi pemerintah berperan membuat aturan, kebijakan, dan pengawasan, sedangkan lembaga sosial berperan mendampingi, mengajak, dan menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Nah, yang terakhir mengenai dampak jika manusia tidak peduli lingkungan. Yang pertama, terhadap kesehatan, yaitu penyakit menular mudah menyebar seperti penyakit diare dan DBD dan sebagainya. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan dan air tercemar merusak kesehatan manusia. Yang kedua, terhadap alam dan ekosistem, yaitu rusaknya hutan menyebabkan hewan kehilangan habitat dan banyak spesies punah. Sungai tercemar menyebabkan ikan dan tumbuhan air mati dan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, terhadap kehidupan sosial yaitu banjir, longsor, dan kekeringan lebih sering terjadi. Kualitas hidup masyarakat menurun. Konflik sosial bisa muncul akibat perebutan sumber daya seperti air, lahan, dan energi. Yang keempat, terhadap ekonomi yaitu biaya kesehatan meningkat karena lingkungan kotor. Hasil pertanian menurun akibat tanah rusak dan iklim ekstrim. Industri terganggu karena bahan baku alam berkurang. Yang kelima, terhadap pemanasan global dan perubahan iklim, yaitu suhu bumi semakin panas, es di kutub mencair menyebabkan permukaan air laut naik, dan cuaca ekstrim seperti badai, hujan deras, dan kekeringan panjang. Jadi, jika manusia tidak peduli lingkungan, dampaknya sangat luas, mulai dari kesehatan, ekosistem, sosial, ekonomi, hingga ancaman global. Baik, berakhir sudah penjelasan saya tentang kepedulian lingkungan, dan dapat saya simpulkan bahwa kepedulian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi bumi saat ini, tetapi juga menjamin kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Sekian dari saya, jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.